Ilmu ini yang kita bahas, yang kita lahirkan dibagi dua. Ada ilmu yang kalau seseorang dia ingin jadi sahabat, dia harus beriman dan harus Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tabi'in yang dia sudah beriman pada saat Nabi masih hidup. Dulu pada zaman Nabi itu, kalau seseorang dia ingin jadi sahabat, dia harus beriman dan harus ketemu Nabi. Itu namanya sahabat. Tapi kalau dia beriman sekalipun Nabi masih hidup dan belum pernah ketemu Nabi, maka dia termasuk tabi'in. Jadi ada 3 generasi, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in tabi'in. Nah, Nabi menceritakan bahwa 3 generasi ini adalah generasi terbaik. Khairul quruni qarni, paling baiknya zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, setelah itu zaman sudahnya, ini sahabat, terus zaman sudahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian zaman sudahnya yaitu zaman tabi'in tabi'in, generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini ada 4 ulama yang sangat populer dan sampai sekarang terus ilmunya kita amalkan, yaitu Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik sebagai pendiri mazhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i sebagai pendiri mazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hambali. Nah, ini adalah 4 mazhab fikih yang terus menyebar di seluruh dunia Islam dan terkapling-kapling dengan sendirinya, karena tujuan mazhab itu untuk menyatukan umat. Jadi misalnya di Indonesia mazhab Syafi'i, sudah ikut mazhab Syafi'i aja, jangan dicampur-campur supaya bersatu, seperti itu. Ya sama, kalau ikut mazhab Syafi'i otomatis ikut Nabi, otomatis sudah. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah, kalau di Pakistan, di sana mazhab Hanafi. Jadi ya Hanafi. Jadi saya kuliah di sana dan saya selama kuliah diajarin fikih Hanafi. Nah, maka selama di Pakistan saya ikut berbaur sama mazhab Hanafi dan sholat seperti mereka sholat. Kalau subuh saya nggak pakai kunut dan sebagainya. Nah, begitu pulang saya kembali ke mazhab Syafi'i. Saya ikut kunut, sama. Dan semua mazhab itu sudah sepakat bahwa ilmu ini yang kita bahas, yang kita lahirkan dibagi dua. Ada ilmu yang tidak boleh berbeda pendapat, namanya usul. Terus ada yang boleh berbeda pendapat, namanya furu'. Nah, seperti mazhab Hanafi kunut, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi enggak kunut, mazhab Syafi'i kunut. Nah, itu semuanya namanya furu'. Nah, yang kunut sah salat subuhnya, yang tidak kunut sah salat subuhnya, yang enggak sah enggak salat subuh. Nah, jadi itu namanya mazhab. Jadi ada yang usul tidak boleh beda pendapat, seperti salat subuh 2 rakaat itu sama mazhab. Salat zuhur 4 rakaat sama mazhab. Salat asar 4 rakaat sama. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Itu semuanya enggak ada perbedaan pendapat. Kita pergi ke Mekah, mazhab Hambali. Nah, di Mekah itu mazhab Hambali. Nah, di sana nggak ada kunut misalnya. Ya sudah, kita ngikutin aja di situ. Karena semuanya itu benar. Mazhab itu apa? Dari kata madzhaba ilaihi, apa yang dia pilih. Jadi Nabi kadang sholat Allahu Akbar, kadang Allahu Akbar, kadang Allahu Akbar, begini. Ini semua sama pernah Nabi kerjakan. Nah, ada yang memilih begini, ada yang memilih begini, itu silahkan. Ya, bahkan ada yang sampai
nggak sedekap itu juga. Nah, yang salah kalau Allahu Akbar itu menonjok itu salah gitu ya. Itu nggak ada mazhabnya. Jadi selama itu perbedaan pendapat antara ulama, itu namanya perbedaan khilafiyah. Nah, dalam perbedaan khilafiyah, para ulama memberikan kaidah la inkaroh fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh kita saling mengingkari dalam masalah khilafiyah. Sudah, nggak boleh bertengkar. Nah, yang heboh sekarang ini, kenapa kok ada heboh? Karena muncul suatu sikap menyerang khilafiyah, menyerang yang kunut, menyerang yang maulidan, menyerang yang tahlilan, dan seterusnya. Padahal itu masalah-masalah yang sudah selesai dibahas oleh para ulama dan masing-masing punya dalil. Yang tahlil oke, yang tidak tahlil nggak apa-apa, yang salah yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Selesai, begitu aja. Yang maulidan silahkan, yang tidak maulidan silahkan, yang salah yang tidak mencintai Nabi. Seperti itu kita seharusnya. Tapi ini enggak, serangan untuk menyerus, akhirnya menyebabkan ketegangan-ketegangan dan tidak pernah selesai. Nah, ulama fikih hadir untuk menyatukan semua itu. Jadi intinya muncul mazhab itu adalah untuk menyatukan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.